Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, selamat siang menjelang sore. Pada siang ini kita akan mengkaji dan melanjutkan kajian tentang sejarah kebudayaan Islam, ya, di mana kita masuki topik terkait hijrah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada waktu itu. Sebagaimana yang kita ketahui, dan mungkin ada yang belum mengetahui, bahwa peristiwa hijrah pada dasarnya pertama sekali dilakukan oleh kaum muslimin itu yang pertama sekali adalah ke Habasyah atau ke daerah Ethiopia yang berada pada benua Afrika, dibatasi oleh Laut Merah dari kawasan Arab. Ya. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas terkait hijrah yang pertama ke Habasyah dan bagaimana pengaruhnya, kemudian hijrah kedua ke Habasyah, serta sikap kaum kafir Quraisy dan bagaimana pula respon atau tanggapan dari Raja Najasyi pada waktu itu. Baiklah, ini mungkin kita lewatkan saja tentang tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, pada waktu kondisi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dalam kondisi berbagai cobaan dan ujian yang menerpa kaum muslimin, termasuk juga adanya upaya mediasi dari Utbah Abul Walid yang dilakukan sebagai upaya untuk memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW agar menghentikan dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, waktu itu Utbah ingin mengajukan beberapa opsi tawaran dengan bijak kepada Rasulullah. Ya, maka Utbah menawarkan 3 opsi terhadap Rasulullah agar menghentikan dakwahnya. Yang pertama, diiming-imingi harta, kemudian tahta, dan yang ketiga adalah tawaran yang berupa medika atau obat-obatan atau hal-hal yang disukai pada waktu itu. Kemudian dengan santunya Rasulullah menjawab tawaran dari tersebut, awaqad faraqata ya Abul Walid, ya apakah engkau sudah sampai ya Abul Walid? Maka Utbah menjawab ya, dan Rasulullah SAW melanjutkan, silakan engkau dengarkan jawaban kami. Lalu Nabi SAW membacakan surah di awal-awal surah Al-Fusilat. Ya, dan ayat ini dapat kita lihat pada mushaf, ya, di mana Rasulullah SAW membacakan ayat ini dengan jelas, ya, yang artinya Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan. Apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sungguhnya kami bekerja pula. Maka saudara-saudara, jiwanya tergoncang, eksistensinya limbung, kemudian ia meminta kaumnya agar menaati perintah Muhammad SAW dan membiarkannya berdakwah. Jadi Abul Walid atau Utbah tadi begitu memberikan tawaran kepada Rasulullah dan dijawab oleh Rasulullah dengan surah Al-Fusilat tadi, maka ia kemudian menjadi terpengaruh. Ia terpengaruh oleh bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah, dan itu di luar kemampuan manusia yang pasti nanti akan berperan besar di Arab. Maka Utbah meminta kaumnya untuk membiarkannya beberapa waktu, ya, barangkali bangsa Arab akan membunuhnya sehingga mereka bisa lolos dan tentram, atau ia menang mengalahkan Arab, lalu kemenangan ini menjadi kemenangan bagi kaumnya. Maka kaum Utbah atau kaum kafir Quraisy mendengar informasi dari Utbah itu, menuduh Utbah atau Abul Walid telah tersihir oleh Nabi Muhammad. Maka Utbah berkata, ini adalah pendapatku. Yang kedua,
tawaran yang diajukan oleh kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah adalah mengajak 50-50. Ya. Mereka menawarkan kepada Rasulullah untuk ibadah bersama. Mereka mengikuti ibadah Nabi satu hari, kemudian Nabi menyembah Tuhannya juga satu hari. Nah, maka dengan itu turunlah surah Al-Kafirun yang sudah sama kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini adalah jawaban yang tegas yang langsung difirmankan Allah, ditanamkan kepada hati Rasulullah SAW bahwa lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, dan tidak ada toleransi dalam keyakinan, ibadah, dan akidah. Maka frustasilah kaum musyrikin, saudara-saudara, dan kemudian setelah mereka tidak mampu untuk melakukan tawaran secara negosiasi, maka mereka melakukan jalan yang sifatnya intimidatif atau melakukan tindakan-tindakan represif, ya, dengan cara teror, kemudian kekerasan, kemudian tekanan mental, bahkan penganiayaan fisik mulai ditunjukkan kepada para sahabat. Dan berangkat dari kondisi inilah maka Rasulullah SAW mengisyaratkan untuk dilakukannya hijrah. Nah, maka Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada orang-orang yang dirundung derita karena diazab oleh kaum musyrikin untuk meninggalkan Makkah. Nah, maka inilah terjadi peristiwa hijrah ke Habasyah yang pertama. Karena informasi yang didapat dari Rasulullah SAW dan kaum muslimin bahwa di Habasyah terdapat sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang adil, yang tidak menzalimi orang lain. Sampai Allah kemudian berikan jalan keluar dari kesulitan, tekanan, dan siksaan yang mereka alami. Inilah hijrah pertama dalam sejarah Islam, terjadi pada tahun kelima setelah kenabian. Nah, dan gelombang pertama ini terdiri dari beberapa anggota keluarga dan beberapa personil yang jumlah mereka semua tidak lebih dari 16 orang, yang di dalamnya include pria dan wanita. Mereka segera berjalan ke tepi pantai, ke tepi Laut Merah, maka Allah memberikan kemudahan bagi mereka dengan tersedianya perahu yang ada pada waktu itu dan berhasil menyeberangkan mereka ke Habasyah. Sehingga ketika kaum Quraisy mengejar dan mencari jejak mereka ke pantai, mereka telah berangkat dan berlayar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara, ini adalah karunia yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dalam mempertahankan akidahnya, dalam berlindung dari ancaman fisik dan siksaan-siksaan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Maka di Habasyah mereka tinggal dengan aman, baik secara fisik maupun ideologis, ya, aman dari gangguan orang-orang musyrik kafir Quraisy Makkah yang tidak henti-hentinya memfitnah agama mereka. Dan hanya sedikit saja mereka yang masih berada di Makkah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara, para muhajirin ini berada di Habasyah, yang hijrah ke Habasyah ini kemudian tidak lupa dengan kondisi Makkah, dengan terus memantau bagaimana keadaan saudara-saudaranya di Makkah. Nah, setelah 3 bulan hidup dalam jaminan keamanan Raja Najasyi, meskipun mereka jauh dari kampung halaman, mereka tetap ada perasaan berada dalam pengasingan, ya. Mereka masih teringat tentang tempat tinggal mereka di Makkah. Ya, di antara mereka ada beberapa keluarga bangsawan Quraisy, pria maupun wanita. Karena itulah mereka memantau berita-berita tentang Mekah, perkembangan perselisihan antara Islam dan para penyembah berhala. Maka kemudian datang kepada mereka, entah dari mana datangnya, berita tentang kesepakatan perdamaian antara kaum muslimin dan musuh-musuh, sehingga tidak ada lagi penyiksaan dan kaum muslimin amat lepas dari penderitaan, dibiarkan bebas menjalankan agamanya. Jadi ada informasi yang entah siapa menyebarkan bahwa telah ada kondisi yang aman di Makkah, tidak ada lagi penyiksaan, tidak ada lagi intimidasi, kaum muslimin diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya,
dan dibiarkan bebas untuk menjalankan agamanya. Nah, tentu saja ini menggiurkan dan menjadi iming-iming bagi kaum muhajirin yang sudah hidup selama lebih kurang 3 bulan di Habasah. Maka secara psikologis karena mereka rindu dengan kampung halamannya, ya, maka mereka ketika mereka kembali ke Makkah yang mereka dapati 180 derajat berbanding terbalik daripada informasi yang didapatkan, yang tadi katanya Makkah sudah aman, kondisi sudah aman, tidak ada penyiksaan. Ternyata yang mereka dapati permusuhan kaum musyrikin sangat berat terhadap Allah, terhadap Rasulullah dan kaum musyrikin. Bahkan kekejaman mereka belum berakhir sampai hari itu. Dan bahkan berita yang mereka dengar itu hanyalah tipuan belaka. Ya, jadi ibarat sekarang informasi hoax, ya, informasi kabar burung itu semenjak dulu sudah ada, dan itu kaum muslimin menjadi tertipu. Maka kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy semakin menekankan intimidasi mereka terhadap kaum muslimin, apalagi yang pulang dari Habasyah. Suku-suku di Arab semakin memperketat tekanannya kepada kaum muslimin. Tidak ada seorang pun kaum muslimin yang dapat masuk Mekah kecuali dengan jaminan salah seorang pembesarnya yang dikenal, didampingi dari tekanan orang-orang zalim. Siksaan semakin menjadi-jadi. Maka saudara, akhirnya kaum kafir Quraisy pun melakukan pemboikotan, ya, pemutusan hubungan total dengan kaum muslimin, ya. Kaum kafir Quraisy ingin melakukan pukulan yang sangat besar kepada kaum muslimin sehingga tidak akan dapat bangkit kembali. Tokoh-tokoh kafirnya mengajukan usulan kepada Bani Abdi Manaf, keluarganya Rasulullah SAW, agar menyerahkannya dan memberikannya diat pembunuhan berlipat-lipat agar dapat membunuh Nabi sehingga dakwah dapat dihentikan. Maka tentu saja usulan ini ditolak oleh Abdi Manaf, ada keluarga Rasulullah, mentah-mentah dan menolak menyerahkan Nabi Muhammad yang hendak mereka bunuh. Nah, maka saudara, kaum kafir Quraisy kemudian mencari jalan lain, ya, setelah dilakukan negosiasi untuk memberikan diat untuk membunuh Rasulullah, maka mereka mencari jalan lain. Usulan yang dilandasi oleh dendam yang membabi buta kepada Rasulullah. Mereka mengajukan kepada Abu Talib agar mengambil anak muda yang paling tampan dan kuat menjadi anak Abu Talib dan menyerahkan Muhammad kepada mereka agar dapat mereka bunuh. Maka tentu saja tawaran yang menjijikkan ini dibantah dan ditolak secara tegas oleh Abu Talib. Ya. Ajabal lakum tu'tuni ibnakum uduhu lakum wa atikumni fataqtuluhu. Aneh sekali kalian ini. Kamu berikan anakmu kepadaku agar aku memberinya makan, dan aku serahkan anakku kepadamu agar kamu bunuh. Maka tawaran gila itu ditolak mentah-mentah oleh paman Rasulullah, Abu Talib. Maka kemudian embargo jalan terakhir. Kaum Quraisy bersepakat untuk melakukan pemutusan hubungan total dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, dua putra Bani Abdi Manaf yang menolak menyerahkan Rasulullah kepada mereka. Dan mereka menyatakan keberpihakan dan perlindungan bersama Rasulullah SAW, lalu menetapkan pengusiran dari Makkah dan sepakat untuk tidak jual beli dengan mereka sekecil apapun, tidak menikahkan atau menikahi mereka. Mereka catat kesepakatan ini di sebuah lembaran dan diletakkan di salah satu sudut Ka'bah untuk menunjukkan kekuatan kesepakatan ini dan jaminan pemberlakuannya. Jadi saudara, sampai sedemikian rupanya kebencian kaum kafir Quraisy terhadap Islam, terhadap Rasulullah dan kaum muslimin, akhirnya mereka mengembargo sebagai jalan terakhir untuk upaya menghentikan dakwah Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada waktu itu. Selanjutnya, maka melihat situasi yang semakin tidak kondusif, maka Rasulullah pun mengisyaratkan untuk hijrah kedua kepada kalangan kaum muslimin yang pada waktu itu, dikala cengkramannya yang sangat kuat, kaum musyrikin hendak menghancurkan Islam dengan pukulan telak, maka Rasulullah merasa tidak ada jalan lain bagi para sahabatnya kecuali kembali hijrah ke Habasyi. Maka untuk menjaga kaum muslimin dari kebinasaan yang merenggut jiwa mereka, karena jiwa manusia punya keterbatasan dalam menahan siksaan. Dan tentu saja saudara, karena hijrah pertama sudah diketahui oleh kaum kafir Quraisy, maka untuk hijrah yang kedua ini menjadi lebih berat daripada hijrah sebelumnya. Kaum Quraisy sudah menghawaspadai
kaum Muhajirin dan berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan usaha hijrahnya atau usaha mencari suaka politiknya. Akan tetapi kaum muslimin dengan izin Allah lebih cepat dari mereka. Maka berangkatlah satu rombongan yang terdiri dari 83 orang pria dan 19 orang wanita. 83 orang pria dan 19 orang wanita. Maka sebagaimana Allah yang telah mudahkan pada gelombang pertama, Allah mudahkan pula keberangkatan kaum muslimin lebih dari 100 orang ini untuk berangkat ke Habasyah sehingga mereka dapat sampai di An-Najasyi mendapatkan jaminan keamanan, keadilan dan tempat tinggal yang baik. Maka saudara-saudara, kaum musyrikin dalam hal ini sangat keberatan jika kaum muslimin dapat lepas dari mereka, maka mereka segera mengejar. Mereka tidak membiarkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah karena dendam mereka kepada Islam, apalagi jika semakin berkembang, berkuasa di negerinya. Nanti akan kita lihat bagaimana cara lain orang kafir dalam menyerang Islam dan pemeluknya di Habasyah di hadapan An-Najasyi. Terus saudara, maka caranya adalah kaum musyrikin mengirimkan utusan. Ya, ada 2 orang utusan yang pada waktu itu terkenal sebagai ahli negosiasi, ya, jago lobi, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya. Mereka kemudian berkumpul dan menyepakati pengiriman 2 orang negosiator ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka dengan mereka memberikan bekal kepada keduanya berupa hadiah yang akan diberikan kepada Najasyi dan orang-orang di sekitarnya. Ya. Keduanya berangkat. Setelah sampai di Habasyah, keduanya membawa hadiah khusus untuk Najasyi dan hadiah untuk orang-orang di sekelilingnya. Keduanya berkata kepada mereka, ya, mereka keduanya berupaya untuk menjilat, menghasut dan memprovokasi Raja Najasyi dan para pengikutnya agar mereka mengembalikan, menyerahkan kaum muslimin yang hijrah ke negeri mereka. Maka mereka berkata, yang diterjemahkan, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh dari bangsa kami yang meninggalkan agama kaumnya dan tidak meluk agama Tuan Raja. Mereka datang dengan agama baru yang kita dan kalian semua tidak mengenalnya. Dan sesungguhnya para pembesar kaum telah mengutus kami kepada Tuan Raja untuk meminta pemulangan mereka. Maka kami memohon hal ini kepada Tuan Raja agar mengirimkan mereka pulang bersama kami. Nah, maka Raja Najasyi bersikap dengan adil, ya, dengan adil, tidak serta-merta mengiyakan apa yang diinginkan oleh 2 orang utusan kafir Quraisy tadi, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Dan pengikut atau orang-orang di sekeliling Raja Najasyi sudah terprovokasi dengan hadiah yang diberikan dan diterima mereka, ya, sehingga para pembantu Raja Najasyi ini pun turut menguatkan kepada Raja Najasyi agar menyerahkan kaum muslimin kepada keduanya. Maka An-Najasyi marah dan mengatakan, karena mungkin pada dasarnya dia adalah seorang yang adil, walaupun dia masih Nasrani pada waktu itu, maka dia berkata, demi Allah, saya tidak akan menyerahkan kaum yang meminta perlindungan kepadaku, tinggal di negeriku dan memilih kami daripada yang lainnya. Sehingga kami panggil mereka dan kami tanyakan tentang apa yang dikatakan kedua orang ini. Jika betul kedua orang ini, maka akan saya serahkan kepada mereka. Dan jika mereka itu tidak seperti yang keduanya katakan, maka saya tidak akan menyerahkannya dan akan saya lindungi dengan baik. Artinya, saudara, Raja Najasyi melakukan klarifikasi, konfirmasi langsung kepada kaum muslimin muhajirin yang dituduh telah lari dari Makkah, menghina nenek moyang mereka, menghina ajaran agama mereka, seperti tuduhan yang disampaikan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah yang pada waktu itu belum masuk Islam. Ya. Maka di sini terlihat kearifan Raja Najasyi, bagian dari sikap adilnya. Maka ia mengutus seseorang untuk menghadirkan, ya, para sahabat Nabi yang berhijrah pada waktu itu. Maka di hadapan Najasyi mereka ditanya, ya, agama apa yang membuat kalian meninggalkan kaum kalian dan tidak masuk ke dalam agamaku atau agama yang sudah ada? Ya, maka seorang sahabat yang diutus untuk menjawab pertanyaan dari Raja Najasyi itu adalah Ja'far bin
Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu saudara kandungnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, inilah jawaban yang diberikan oleh Ja'far, wahai Tuan Raja, dahulu kita adalah kaum jahiliyah, menyembah berhala, makan bangkai, melakukan perbuatan keji, memutuskan hubungan silaturahim. Buruk sikap kita dalam bertetangga, yang kuat makan yang lemah, sehingga datang seorang rasul yang kami kenali nasabnya, kebenarannya, amanahnya, ifahnya. Lalu ia mengajak kami bertauhid, yaitu mengakui keesaan Allah, dan meninggalkan apa yang selama ini kami sembah, baik berupa batu atau berhala. Ia, jadi dilanjutkan oleh Ja'far, ia menyuruh kami untuk berbicara dengan benar, menunaikan amanah, silaturahim baik dengan tetangga, menahan diri dari yang haram, melarang kami menumpahkan darah, perbuatan keji, berkata bohong, makan harta anak yatim, menuduh orang-orang yang baik, menyuruh kami menyembah Allah, tidak mensekutukan dengan apapun, menyuruh kami menegakkan salat, melaksanakan salat, menunaikan zakat dan berpuasa, lalu kami membenarkan dan mempercayainya. Maka selanjutnya dijawab lagi oleh Ja'far, kemudian kaum kami memusuhi kami. Artinya kaum kafir Quraisy memusuhi kaum muslimin, menyiksa kami dengan siksaan yang pedih, memfitnah kami atas agama kami. Maka ketika mereka menekan dan menzalimi kami, menyudutkan kami, mereka berusaha memisahkan kami dengan agama kami. Maka kami keluar dari negeri kami dan kami pergi ke negeri Tuhan. Kami pilih Tuhan daripada yang lainnya. Kami memilih di sisi Tuhan dan berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Tuan Raja. Maka pada waktu itu mendengarkan jawaban dari Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu an, Raja Najasyi mulai jatuh cinta dengan Islam. Artinya cahaya hidayah sudah mulai dirasakan oleh Raja Najasyi pada waktu itu. Maka lalu Najasyi melanjutkan pertanyaannya, apakah ada padamu sebagian yang dibawakan oleh nabimu dari Allah yang dapat kamu bacakan kepadaku? Maka Ja'far menjawab, kemudian ia membacakan surah Maryam dari awal surah sampai ayat 31. Maka setelah mendengarkan surah Maryam tersebut, Raja Najasyi mendengar Al-Quran itu, maka ia berkata, sesungguhnya yang ini dan yang dibawa Isa alaihissalam adalah keluar dari sumber yang sama. Artinya, apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya itu sama dengan apa yang sudah diajarkan di dalam surah Maryam. Kepada kedua utusan Quraisy, kemudian Raja Najasyi menghadapi kedua utusan Quraisy, Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, dia berkata, pulanglah kalian berdua. Kami tidak akan serahkan mereka kepada kalian berdua. Dengan tegas, Raja Najasyi menyuruh mereka untuk kembali ke negeri mereka. Maka, saudara-saudara, kembali lagi provokasi yang dilakukan kaum kafir Quraisy gagal. Maka keesokan harinya, Ibnul As kembali mendatangi Raja Najasyi dan mengatakan kepadanya, sesungguhnya Ibnul As itu tidak patah arang atau dia tidak kehilangan akal, dia berupaya kembali memprovokasi Raja Najasyi. Maka dia katakan, sesungguhnya kaum muslimin ini mengatakan tentang Isa dengan perkataan yang berbahaya. Maka Raja Najasyi kembali mengkonfirmasi kepada kaum muslimin tentang apa yang mereka perkatakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka Ja'far, sang negosiator dari kaum muslimin atau diplomat bahasanya sekarang, mengatakan Isa adalah anak Abdullah, hamba Allah, rasulnya, dan kalimat yang diberikan kepada Maryam yang suci. Kemudian Raja Najasyi mengambil sebatang tongkat dan menggariskan di atas tanah dengan mengatakan, antara agama kalian dengan agama kami tidak lebih dari garis ini. Artinya, secara tauhid, ajaran yang diyakini oleh Najasyi pada waktu itu masih murni ajaran dari Nabi Isa alaihissalam, itu sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa Isa adalah Abdullah, hamba Allah, dan Rasulnya
yang diberikan kepada Maryam, ibunya yang suci. Maka hanya saja pada waktu itu Raja Najasyi belum mengenal dengan utusan yang terakhir, Khatamul Anbiya, yakni Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu Sayyidil Anbiya-nya para nabi. Maka saudara, hijrah ini kemudian memberikan keuntungan besar terhadap dakwah dan pengembangan agama Islam. Tidak hanya terbatas pada poin di atas, tapi manfaat bagi umat Islam dan pemeluknya secara umum, yaitu dengan gagalnya upaya kaum kafir, terungkapnya kebatilan dan kebodohan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, dan kemudian terpaparkannya dengan baik prinsip-prinsip Islam yang toleran dan ajarannya bermanfaat, serta mendapatkan momen yang tepat. Dan peristiwa ini juga berdampak pada penyebaran atmosfer ketakutan di Makkah, membuat tokoh-tokohnya bimbang, tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Mereka merasa bahwa kendali telah lepas dari tangannya, dan mereka yang berlindung di Habasyah akan menjadi promosi tentang dakwah itu sendiri, akan kebaikan Islam menjadi kekuatan dan penopang utamanya. Maka saudara-saudara, mudah-mudahan inilah yang bisa kita ambil ibrah dan pelajaran dari ini, bagaimana banyaknya cara yang digunakan para penentang dakwah atau penyebaran ajaran Islam pada waktu itu, dengan menghalanginya dengan siksaan mental, dengan fisik, sosial, ekonomi, atau dengan tipu daya yang sering berhasil dilakukan kepada orang-orang yang punya ketamakan dunia dan harta serta kedudukan. Namun alhamdulillah, dengan izin Allah, dakwah yang dilakukan pada waktu itu berhasil mendapatkan tempat di hati Raja Najasyi pada waktu itu, sehingga dengan izin Allah kaum muslimin selamat untuk sementara waktu dari serangan kaum-kaum Quraisy yang semakin menjadi-jadi di Makkah. Demikianlah materi ini kita sampaikan untuk dapat dipahami, semoga bermanfaat, terutama bagi saya menyampaikan sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.